anak sekolah sapi. Kemudian nanti kalau ada yang menikah atau meninggal juga sapi. Bahkan dulunya itu juga orang Sasak diukur kaya enggaknya tergantung dari jumlah sapi yang mereka punya. Atau ibu mungkin mau coba poles lantai dulu pakai kotoran sapi. Kemudian filosofinya sebenarnya mereka taruh kotoran sapi di sana untuk simbol dari kerja keras, karena seperti yang saya katakan tadi, sapi mereka masih pakai untuk kerja, jadi mereka taruh kotorannya di sana untuk apresiasi. Selain itu, fungsi dari kotoran sapi yang pertama mereka pakai untuk menjaga kehangatan. Artinya nanti kalau musim hujan, kalau misalkan di luar dingin, lantainya itu jadi hangat. Dan yang terpenting untuk orang Sasak di sini pakai kotoran sapi sebagai pengganti sovel. Jadi nyamuk jarang, sovel nggak laku. Ibu nanti kalau mau skincare anti nyamuk boleh poles kotoran sapi di seluruh badan. Aman itu. Oke, selanjutnya ibu mungkin mau lihat bagian dalam dari rumah adat di sini bentuknya seperti apa. Kita boleh masuk. Silakan, kita boleh masuk. Cuman seperti yang saya katakan tadi harus tunduk, sambil nunduk bilang tabi. Tabi itu ucapan permisi dalam bahasa Sasak. Silakan, kita masuk aja ibu. Sapi artinya permisi. Ruangan spesial untuk orang Sasak karena honeymoon apa? Iya boleh lihat dalam. Silakan. Ini romantic roomnya untuk honeymoon di sini. Iya, gak apa-apa, masuk aja. Di sini udah ada lampu. Ya, memang gelap karena kita di sini nggak taruh jendela. Rumah honeymoon. Oke, kemudian untuk ruangan, jadi rumah adat di sini mereka bikin cuma ada 2 kamar, ada bagian dalam sama bagian luar. Di mana bagian dalam ini untuk perempuan, kalau laki-laki setiap malamnya itu tidur di luar sini. Jadi orang Sasak di sini itu tradisinya tidur pisah walaupun sebenarnya mereka udah nikah. Terkecuali nanti kalau masih pengantin baru mereka gabung sama istri. Kalau udah dapat anak 1 itu mereka tidur pisah ibu. Cuman itu nggak untuk selamanya karena pada prinsipnya itu banyak anak banyak rezeki. Nanti untuk dapat anak kedua, ketiga mereka punya waktu spesial. Maka dari itu orang Sasak kalau udah nikah dituntut harus pakai sarung. Sebenarnya sarung itu mereka kenakan karena 2 alasan. Pertama, kalau siang hari sebagai simbol kesopanan, kalau malam harinya biar cepat ibu. Pakai celana dalam. Jadi ada foto di dalam ini. Paham ibu ya. Nanti mau coba dipraktekin aja di Palembang. Masuk. Kalau Kabi di sini nggak sukses ibu karena sarung. Lain yang difoto saja tuh. Ayo turun. Gelap gulita. Gelap nggak ada terang. Alamat gelap gulita. Nyiri dulu siapa yang mau ganti lipstik silahkan. Tidak bau di dalam. Tidak bau. Apa? Di situ tadi bayang bau. Karena baunya itu dari kotor dari kandangnya bukan dari lantai. Oh, ini lantainya ya yang dari kotoran sapi. Kalau udah kering karena Ini? nanti kan 2 jam 3 jam setelah dipoles itu bau udah hilang. Enggak ada campuran. Cuma dicampur pakai air ibu biar nanti molesnya itu lebih mudah. Ini ditumbuk nggak? Apa? Dipadatkan gitu. Kalau sebelumnya itu ya kita pakai pelapa pohon kelapa ibu untuk madetin, baru untuk finishingnya itu untuk bagian akhir nanti dipoles pakai kotoran sapi. Itu proses pembuatannya. Iya. Dari awal? Kalau dari awal gini, jadi tanah liat itu biasanya mereka campur pakai kulit padi, kemudian baru mereka padatin pakai pelapa pohon kelapa. Habis itu nanti baru mereka poles pakai kotoran sapi. Oh, jadi yang paling atas kotoran sapi. Jadi ini kan udah terkelupas ini kotoran sapinya, artinya ini mau diganti lagi. Mereka pel lagi pakai kotoran sapi. Kotoran sapinya waktu dipoles itu nggak ada campur. Nggak ada campuran. Cuma air. Kotoran sapi. Iya, kotoran sapi tok bu. Kemudian kotoran sapi yang biasanya mereka pakai untuk lantai itu juga yang masih benar-benar baru, yang masih hangat.
Kalau udah dingin nggak bagus lagi. Oh. Jadi apapun itu yang hangat jauh lebih baik gitu. Benar. Karena daya Jadi lengket. kita nunggu sampingnya beol baru kita ambil. Ya biasanya untuk kotoran pertama di pagi hari itu yang diambil. Oh ya kayak itu. Karena itu yang paling bagus, daya lengket lebih kuat. Iya, Mas, minta maaf ya. Berapa lama dia aroma Aromanya 2 jam, 3 jam setelah dipoles 2 baru jam, udah mulai 3 hilang. jam. Tergantung dari cepat enggaknya ini kering. Karena nanti kalau untuk lantai udah kering bau hilang. Dan bagi kami di Sasak bau dari kotoran sapi udah biasa enggak ya. kecium Terus lagi. untuk kita kalau umpamanya kita ya sholat kita pasti pakai Ya. sejadah ya. Ya. Nggak ada masalah ya, Ya, kalau nggak ada kalau udah masalah. kering ya. Itu bagi kami. Sudah Kalau tak ada mungkin- baunya lagi. Kalau ini Mas, kalau dia umpamanya kena air atau apa kelemahannya kayak gitu tuh dia. Ya, jadi kalau ini kena air dia becek ibu. Memang dia nggak berbau, cuman dia lembab becek. Oh gitu. Jadi untuk kamar mandi kita bikinnya di luar. Dari- Untuk aktivitas masak juga kita bikin Oh dapur gitu. pisah. Oh ya. Oke. Ngerti. Gimana ada Mungkin cuma pertanyaan? di sini ya di kampung ini yang pakai ini Apa? ya, di tempat lain mungkin Di tempat lain nggak? enggak ya mungkin. Jadi di Lombok gitu yang masih melestarikan Lombok rumah ya. adat gitu. Maksud ke Bali kan enggak kan? Enggak. Tapi Kalau kalau di Lombok itu kan sampai ke Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur ada. Oh Nah, iya. jadi di Lombok ini yang masih melestarikan rumah adat itu ada 3 tempat. 2 di Lombok Tengah ibu, 1 di sini namanya Ende, 1 lagi itu 2 kilo dari sini ada namanya Sande, itu milik dari pemerintah, cuman itu lebih modern dia. Iya. Nah, kemudian 1 lagi itu di Lombok Utara, di pusat gempa beberapa tahun lalu. Oh iya. Di sana ada 19 kakak. Kemudian di sana yang masih menganut Islam waktu telu. Oke. Ibu tahu Islam waktu telu? Ya. sekarang nggak ada lagi. Yang itu waktu Yang telu Islam- tadi. Masih ibu Masih? sampai sekarang. Oh, Jadi masih. Lombok ini menganut Islam, cuman ada 2 macam. Ada yang Islam waktu telu. Cuman itu sebagian kecil dari mereka. Jadi 90% penduduk Lombok ini adalah Muslim. Kemudian mungkin ada sekitaran 5% lah yang masih menganut Oh gitu. Dengan waktu paham telu. itu ya. Iya, paham itu. Kalau dulunya itu rata-rata semua orang Lombok itu menganut Islam waktu telu. Islam, Cuman ya. mengikuti perkembangan zaman Nah, sekarang udah sempurna. Sebenarnya yang waktu telu itu Islam juga kan? Islam juga, cuman mereka sholat untuk merayakan hari-hari besar dalam Islam. Jadi mereka Muslim, cuman mereka gabungkan dengan keyakinan leluhur. Oh, digabung Iya. dengan leluhur. Iya. Iya. Karena sebelum Islam masuk itu Sasak menganut paham animisme, dinamisme. Ya. Baru Islam masuk, cuman nggak langsung sempurna. Ada Islam waktu telu. Ya, dulu. bertahap ya Nah, proses. seiring dengan perkembangan zaman, kebanyakan dari mereka itu menganut Islam secara sempurna. Iya. Sekarang kan mereka udah rata-rata sempurna di sini. Metal nih Ibu. Nah, ini model kita. Oh. Metal dia bilang metal Lombok. kita. Asik. Oke, baik Bapak Ibu rombongan dari Palembang, kalau udah selanjutnya kita ada ini, lihat pertunjukan atraksi di atas. Kita ada atraksi di atas, Pak. Turun atraksi kita atraksi. Kalau bilang terima kasih, bilang matur tampi asi. Matur. Tampi asi. Jawabnya pade-pade. Datang ke Jawa jadi podo-podo ya. Oh gitu. Yang nyeri lagi. Enggak lagi ke kau nyeri ya. Silakan Bapak Ibu rombongan dari Palembang, kalau udah kita ke atas, kita lihat pertunjukan dulu. Nah, kita ke atas, kita ada sanggar pendidik, kita lihat pertunjukan dulu. Silakan untuk rombongan dari Palembang, bisa langsung cari tempat duduk terbaik.
Atraksinya di sana ya? Nanti atraksinya di sini Ibu. Silakan Bapak Ibu rombongan dari Palembang bisa langsung cari tempat duduk terbaik. Depan duduk. Baru kedemoan. Ya bang. Ya. Jadi Cak ngegep mak ini kau. Iya. Ini Pi. baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di area pertunjukan atraksi budaya kami di Sasa Kending ini. Jadi di mana Bapak Ibu nanti bisa lihat dua jenis atraksi budaya. Yang pertama nanti ada musik tradisional gendang beli, di mana alat musiknya itu dulu mereka mainkan untuk menyambut melepas sama menyambut pasukan ke medan perang, termasuk Lombok punya kerajaan gitu. Kemudian di era modern seperti sekarang biasanya mereka pakai untuk menyambut tamu-tamu kehormatan, dan itu juga untuk pesta arakan pengantin. Ini udah pada naik semua Ibu? Masih. Belum ya? Ntar dulu kita panggil dulu. Cak ngigit cak bang. Ada cak ngigit bu cak bang. Hah? Ngigit. Acak yang ngigit. Cak bah cak ngigit mak ini aku. Kalau aku telan-telan, Mbak. Ayo ditelan. Mas ini nak tertarik nak beli dini emak yuk. Iya, mentak pajak kok nganu. Itu pisang susu dibelinya. Pisang susu. Kemarin kan bisa putri, ini sama lagi di susu. Segala pisang di sana. Udah kata pisangnya cuma semacam. Cowok yang lagi jajan. Santet be di Pak Jakarta. Oke, jadi tetap nyari Det. Oke, untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung saksikan aja untuk musik gendang beli ya. Nanti bisa lihat, Ibu kalau mau ikut nari di depan nanti boleh. Ya, untuk mempersingkat waktu silakan untuk musik gendang beli dari Sasa Kending ini. Mana ada kantong masih kantong. Pisang tuh pisang le. Nah, sambal pas ini.
Oke, baik Ibu, kita kasih tepuk tangan dulu untuk budayawan kami di sini. Oke, jadi tadi ada musik, selanjutnya yang bisa kita lihat itu ada tari tradisional, di mana dua atribut ini yang akan mereka pakai untuk melakukan tarian tersebut. Jadi mereka akan saling pukul pakai rotan, kemudian mereka akan melindungi diri dari pukulan lawan pakai tameng yang mereka bikin dari kulit sapi. Kemudian dalam istilah kami, tameng ini mereka sebut indi. Sesuai dengan nama kampung kami di sini itu ende. Dan mereka ambil dari kata indi. Cuman biar terkesan beda, nggak sama kayak di Flores kita bacanya pakai huruf e, jadinya ende. Baik, kemudian untuk tari ini biasanya dimainkan oleh 3 orang laki-laki, satu akan bertindak sebagai wasit, kemudian 2 sebagai petarung. Setiap petarung itu nggak boleh pakai baju karena area pukul itu dari pinggang ke atas kepala bukan masalah. Karena kita nggak ngikut lagu anak-anak, yang boleh pukul dari pundak, pinggang, lutut, kaki. Kalau di sini pukul kaki nanti dis. Jadi yang diutamakan itu pasti bagian kepala, karena kita akan tahu mana yang kalah atau yang menang. Misalkan salah satu dari mereka itu bocor atau stingnya itu jatuh 3 kali. Kemudian kegunaan fungsinya dulu itu semasa Lombok menganut paham animisme, dinamisme, mereka mainkan untuk ritual minta hujan. Dengan keyakinan nanti kalau misalkan salah satu dari mereka itu bocor, itu artinya hujan akan segera turun. Semakin banyak darah itu artinya hujan semakin deras. Tapi di era modern seperti sekarang, karena Sasak juga udah menganut Muslim secara sempurna, pemerintah kami di situ masih melestarikan tari tradisional seperti ini biasanya untuk menyambut hari-hari nasional atau juga untuk menyambut event-event besar kayak HUT RI atau kita punya event di Pulau Lombok ini. Dan untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, kita bisa langsung saksikan aja dari peresian dari Sasak Gending ini selama 2 ronde ya. Silakan. Nanti Bapak boleh coba habis ini ya.
Oke, itu ronde pertama. Selanjutnya kita akan tunggu ronde kedua sekaligus juga sebagai ronde terakhirnya. Oke, ini draw. Karena aturan seperti yang saya katakan tadi, kita akan tahu mana yang kalah atau yang menang. Misalkan salah satu dari mereka itu bocor atau sticknya itu jatuh 3 kali. Oke, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, jadi kita di sini juga punya petarung yang asli. Kalau yang tadi itu udah rada expired gitu. Nah, kalau sekarang yang masih fresh. Cuman mereka akan keluar kalau kita sama-sama kasih tepuk tangan dulu, silakan. Nah, ini yang sesi anak-anak. Jadi ini salah satu cara kita untuk melestarikan budaya yang kita miliki di kampung ini. Oke, silakan.
juga sama-sama kuat. Karena kalau anak-anak biasanya main, kalau misalkan salah satu dari mereka itu dimenangkan, satunya nangis gitu. Jadi sebagai wasit itu harus adil. Baik, untuk rombongan dari Palembang, jadi dengan berakhirnya tari pre-ASEAN ini berakhir pula atraksi budaya yang bisa kita suguhkan untuk Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya kita di sini juga meminta support atau dukungan dengan cara saweran sukarela ya. Dimana untuk saweran itu mereka pasti untuk melestarikan budaya yang mereka miliki di kampung ini. Dan itu juga untuk kesejahteraan dari warga Sasak di sini. Nanti kalau mau nyawer, Bapak Ibu boleh taruh di atas tameng karena ada rekan kita di sini yang akan joget di depan Bapak Ibu sambil menadahkan indinya ini. Kalau mau nyawer sambil joget juga nggak masalah karena kita akan diiringi sama musik. Silakan. Silakan nyawer sambil joget nggak masalah. Ke depan sini. Ada kanan. Atau ibu kalau mau joget sama anak-anak di depan sini. Dia.